Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini seperti biasa, saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Bayu menarik napas panjang. Tangannya berkeringat meski udara sore di pematang sawah begitu sejuk. Ia memandangi sosok Ratih yang berdiri di tepi jalan setapak, mengenakan kebaya putih sederhana, rambutnya disanggul rapi, senyumnya memantulkan cahaya keemasan matahari senja. "Bayu," panggil Ratih pelan. "Kau yakin mau bilang ke bapak sekarang?" Bayu mengangguk meski dalam hati berkecamuk. "Aku nggak mau sembunyi terus, Ratih. Aku serius sama kamu. Ku harus melamar kamu secara benar." Ratih menggigit bibirnya, resah. Ia tahu betapa keras kepala ayahnya, Juragan Dibyo, pemilik pabrik beras terbesar di desa. Sosok yang disegani, ditakuti, bahkan seringkali dipatuhi tanpa tanya. Meski begitu, Ratih yakin Bayu layak diperjuangkan. Bayu bukan lelaki kaya, tapi ia pekerja keras, berhati tulus dan berani. Semua itu lebih dari cukup bagi Ratih. "Aku akan bicara nanti malam," ucap Bayu mantap. Meski jantungnya berdegup semakin cepat. Malam itu, suasana di rumah Pak Sastro terasa tegang. Pak Sastro, lelaki paruh baya dengan kulit legam terbakar, matahari, duduk bersila sambil memintal tali anyaman bambu. Istrinya, Bu Sastro, sibuk menyiapkan wedang jahe di dapur. Mereka tahu anak sulung mereka punya sesuatu penting untuk dibicarakan. "Ayah, Ibu," Bayu memulai pelan. "Aku sudah lama memikirkan ini. Aku mau melamar Ratih." Pak Sastro terdiam. Bu Sastro berhenti mengaduk minuman. Mereka saling pandang. Meski tak sepatah kata pun terucap, kekhawatiran jelas tergambar di mata keduanya. "Kamu yakin, Yu?" Suara Pak Sastro terdengar berat. "Kamu tahu siapa Juragan Dibyo? Dia bukan orang sembarangan." Bayu mengangguk. "Aku nggak bisa mundur ya, aku cinta sama Ratih." Bu Sastro menggenggam tangan suaminya. "Kalau begitu kita coba. Paling tidak kita sudah berusaha." Malam itu juga keluarga Sastro mempersiapkan diri. Meski sederhana, mereka membawa besek berisi jajanan pasar dan buah tangan seadanya. Hati mereka was-was, tapi mereka mantap melangkah. Rumah Juragan Dibyo berdiri megah di tengah desa. Dindingnya tembok tinggi, halamannya luas, diterangi lampu-lampu gantung yang berkelap-kelip. Bayu berdiri di depan gerbang, tangannya mengepal, kuat. Di belakangnya, Pak Sastro dan Bu Sastro saling menggenggam tangan, saling menguatkan. Ketika pintu gerbang dibuka oleh seorang pelayan, mereka dipersilakan masuk. Di ruang tamu, Juragan Dibyo sudah menunggu. Sosoknya besar, berperut gendut, berkumis tebal, mengenakan batik mahal. Di sampingnya Nyai Dibyo duduk anggun sementara Ratih berdiri di pojok ruangan. Menundukkan kepala, wajahnya pucat. "Jadi kalian mau apa?" tanya Juragan Dibyo dingin. Pak Sastro maju, sedikit membungkuk hormat. "Maaf Juragan, kami datang baik-baik, ingin melamar putri panjenengan Ratih untuk anak kami Bayu." Suasana mendadak hening. Juragan Dibyo memandang mereka dengan tatapan tajam. "Melamar?" Suaranya meninggi. "Kamu pikir siapa kamu, Sastro? Kamu cuma buruh tani. Anakku bukan untuk pemuda kampung miskin seperti Bayu." Bayu berusaha bicara. "Pak, saya tulus. Saya mencintai Ratih. Saya akan bekerja keras untuk membahagiakan dia." "Cukup!" bentak Juragan Dibyo sambil menghentakkan tangannya ke meja. Gelas-gelas di atasnya bergetar. "Kalian pikir cinta saja cukup? Kalian pikir keluarga kami ini bisa disejajarkan dengan kalian?" Bu Sastro menunduk, air matanya menggenang. Ratih menatap Bayu, matanya merah, menggigit bibir, menahan tangis. "Dengarkan aku baik-baik, Sastro." Suara Juragan Dibyo kini pelan tapi dingin. "Kalau kalian masih mau bekerja di sawah-sawahku, jangan pernah berani-berani bermimpi menjadi keluarga kami. Angkat kaki kalian sekarang, sebelum aku benar-benar marah." Pak Sastro menarik napas panjang, menahan amarah. Ia menggenggam lengan. Bayu yang sudah mengepal siap membalas. Dengan hati berat mereka membungkuk hormat,
lalu berjalan keluar rumah megah itu, membawa pulang luka di dada yang tak terucapkan. Malam itu, Ratih menangis di kamarnya. Bayu duduk di atas tikar, memandangi langit-langit rumahnya yang bocor di beberapa sudut. Matanya kosong. Sementara itu Pak Sastro duduk sendirian di depan rumah, matanya menatap kosong ke arah gelap. Dasar sombong, gumam Pak Sastro pelan. Mentang-mentang kaya, kau injak harga diriku, Dibyo. Tak ada yang tahu di malam yang pekat, itu di balik bayang-bayang. Amarah perlahan tumbuh. Bukan hanya cinta yang patah, tapi juga harga diri yang terkoyak. Dan harga diri, bagi seorang pria sederhana seperti Sastro, kadang jauh lebih berbahaya dari sekadar patah hati. Sejak malam lamaran itu, kehidupan keluarga Sastro perlahan berubah. Pagi-pagi, ketika Pak Sastro berjalan ke sawah, ia merasakan bisik-bisik di belakang punggungnya. Mata-mata tetangga yang biasanya ramah kini menyorot tajam. Sebagian menahan, senyum, sebagian lagi berbisik sambil menutupi mulut mereka. Kasihan ya Sastro itu. Berani-beraninya anaknya ngelamar anak juragan Dibyo. Hahaha, mana mungkin diterima. Beda kasta. Pak Sastro pura-pura tidak mendengar. Setiap langkahnya di pematang terasa berat, seolah lumpur sawah menelan kakinya makin dalam. Ia menunduk, menahan amarah yang mulai menggelayut di dadanya. Dulu ia bangga menjadi buruh tani yang jujur, meski miskin. Kini ia merasa hina, menjadi bahan tertawaan warga. Di rumah Bu Sastro juga mulai merasa tertekan. Setiap kali pergi ke pasar, ibu-ibu tetangga berbisik keras. Wah, itu tuh ibunya Bayu, calon mantu gagal. Mereka tertawa cekikikan, menertawakan kesedihan yang tidak pernah mereka pahami. Bayu, yang biasanya pulang dengan semangat dari sawah, kini pulang dengan wajah lesu. Ia mencoba menghibur ibunya, menguatkan ayahnya, tapi ia sendiri juga patah hati. Ratih tidak bisa ia temui. Juragan Dibyo melarang Ratih keluar rumah, bahkan menyita semua surat-surat yang dikirim Bayu. Seolah cinta mereka dikubur hidup-hidup tanpa nisan. Malam itu Pak Sastro duduk sendirian di beranda. Angin malam mengibas dedaunan kering. Dalam kesunyian, hatinya berteriak. Ia menggenggam tangannya kuat-kuat, memandangi kedua telapak kasar hasil bekerja keras bertahun-tahun. Untuk apa semua ini kalau harga dirinya diinjak sedemikian rupa? Tiba-tiba terlintas satu nama di benaknya. Nama yang dulu hanya ia dengar dari cerita-cerita lama. Mbah Karyo. Seorang dukun tua yang tinggal di pinggir hutan, dikenal sebagai orang sakti yang bisa mengurus segala dendam. Orang-orang desa jarang menyebut namanya terang-terangan, tapi diam-diam banyak yang pernah meminta bantuannya. Pak Sastro berdiri perlahan, matanya kosong, wajahnya keras. Malam itu juga, tanpa pamit pada istri dan anak, ia melangkah keluar rumah, berjalan menyusuri jalan setapak menuju pinggir desa. Di pinggir hutan, rumah Mbah Karyo berdiri menyeramkan. Atapnya hampir rubuh. Dinding kayunya dipenuhi lumut. Bau kemenyan menyengat bahkan sebelum seseorang mendekat. Lampu minyak kecil menyala redup di teras, memantulkan bayangan sosok tua bersarung lusuh yang duduk bersila di atas tikar pandan. Pak Sastro menarik napas panjang, lalu mengetuk pelan. Assalamualaikum, Mbah. Sosok tua itu membuka mata perlahan, menatap dengan mata cekung yang memancarkan aura aneh. Kau siapa? Tanyanya. Suaranya serak. Saya Sastro, buruh tani di desa. Jawab Pak Sastro, menunduk. Saya datang mau minta bantuan, Mbah. Mbah Karyo mengangguk pelan. Duduklah. Tanpa banyak bicara, Pak Sastro duduk bersila. Malam semakin pekat, suara jangkrik terdengar memekakkan telinga. Mbah Karyo menyalakan sebatang dupa, mengibaskan asapnya ke wajah Pak Sastro. Ceritakan. Dengan suara rendah, Pak Sastro menceritakan semua. Cinta anaknya yang ditolak, hinaan juragan Dibyo, gosip warga, dan betapa hancurnya harga diri yang selama ini ia junjung tinggi. Tangannya gemetar menahan emosi. Saya nggak kuat, Mbah. Saya ingin balas dendam. Mbah Karyo mengangguk pelan, matanya memejam.
Balas dendam itu bukan urusan kecil, Sastro. Kalau kau mau, kau harus siap menanggung akibatnya. Sekali jalan tak ada kembali. Saya siap, tegas Pak Sastro, meski keringat dingin membasahi punggungnya. Mbah Karyo berdiri perlahan, mengambil beberapa benda dari dalam rumah, segenggam. Rambut, tulang ayam hitam, dan botol kecil berisi cairan keruh. Di atas tikar, ia menyusun sesaji. Kembang 7 rupa, kemenyan, dan sebuah kendi kecil. Kau harus serahkan darahmu, kata Mbah Karyo pelan. Ini syarat pertama. Tanpa ragu, Pak Sastro mengulurkan tangannya. Mbah Karyo mengambil sebilah pisau kecil, menyayat telapak tangan Pak Sastro hingga darah menetes ke dalam kendi. Bau amis bercampur bau kemenyan, membuat Pak Sastro sedikit pusing. Tapi matanya tetap terpejam, menahan sakit. Mbah Karyo mulai merapal mantra. Suaranya rendah, lirih, kadang terdengar seperti gumaman, kadang seperti bisikan dari dunia lain. Asap kemenyan makin tebal, mengepul memenuhi ruangan kecil itu. Pak Sastro merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Suara mantra semakin cepat, makin menggema. Angin berhembus masuk lewat celah dinding, membuat lampu minyak berkelap-kelip di puncak ritual. Mbah Karyo membuka matanya lebar-lebar, menatap Pak Sastro dengan tatapan tajam menusuk. Sastro, mulai malam ini dendammu kuperantarai. Tapi ingat, setiap darah yang kau minta ada bayaran yang harus kau tanggung. Jangan pernah kau salahkan aku nanti. Pak Sastro menelan ludah. Di dalam hatinya, ia tahu ia telah melangkah terlalu jauh. Tapi bayangan hinaan Juragan Dibio terus menghantui pikirannya. Harga diri yang hancur membuatnya rela mengorbankan apa saja. Ketika ritual selesai, Mbah Karyo menyerahkan sebuah kain hitam berisi tanah kuburan, rambut, dan paku kecil. Letakkan ini di bawah kasur orang yang kau maksud. Tunggu 3 malam, lihat apa yang terjadi. Pak Sastro menggenggam kain hitam itu erat-erat. Dalam hatinya, bara dendam membara, membakar sisa-sisa keraguan yang sempat muncul. Malam itu, ia berjalan pulang tanpa menoleh ke belakang, membawa beban yang lebih berat dari sebelumnya. Di rumah Juragan Dibio, Ratih gelisah di kamarnya. Ia memeluk bantal, menatap bulan dari jendela, berharap suatu keajaiban datang untuk mempersatukan cintanya dengan Bayu. Tanpa ia sadari, di malam yang sama, takdir keluarganya mulai ditulis ulang oleh tangan-tangan gelap yang bergerak diam-diam dari balik bayang-bayang. Hari-hari di rumah Juragan Dibio mulai terasa berbeda. Semula rumah besar itu selalu ramai dengan tawa, suara radio, atau pembantu yang sibuk mondar-mandir. Tapi kini, suasana berubah. Udara di dalam rumah terasa berat, seperti ada kabut tak terlihat yang melingkupi setiap sudut. Ratih sering merasa merinding tanpa alasan. Saat berdiri di depan cermin, kadang ia merasa ada bayangan hitam melintas di belakangnya. Tapi begitu ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Awalnya, ia mengira ini hanya efek stres karena tak bisa bertemu Bayu. Tapi lama-kelamaan, semua mulai menyadari ada sesuatu yang lebih aneh. Suatu sore, Marni, pembantu rumah tangga yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun di sana, berlari, ketakutan dari dapur. "Endoro, Endoro!" teriaknya, napasnya tersengal-sengal. Ratih berlari mendekat. "Ada apa, Mbak Marni?" tanyanya cemas. "Saya lihat bayangan hitam di sumur, Mbak. Besar sekali, matanya merah," jawab Marni, suaranya gemetar. "Padahal tadi saya cuma mau ambil air." Ratih mencoba menenangkan. "Marni, sudah, masuk dulu, jangan sendirian." Tapi dalam hatinya, Ratih juga merasa cemas. Ia ingat malam-malam sebelumnya, suara ketukan dari jendela kamarnya, suara langkah kaki di atap, suara seperti seseorang mengerang pelan di pekarangan. Semua seperti makin sering terjadi. Malam itu, kejadian lebih menyeramkan terjadi. Kucing kesayangan Ratih, seekor kucing putih bernama Si Putih, ditemukan mati di teras. Tubuhnya kaku, matanya melotot, lidahnya menjulur. Ratih menangis, memeluk tubuh kucingnya yang sudah dingin. Marni yang melihatnya bergidik ngeri. "Ini nggak wajar, Mbah. Hewan yang mati begini biasanya kena kiriman," bisiknya pelan. Ratih mencoba menyangkal.
Jangan ngomong sembarangan, Mbak. Mungkin si putih keracunan, tapi di dalam hatinya, ketakutan mulai menyusup. Di sisi lain rumah, Juragan Dibyo mulai merasakan tubuhnya melemah. Awalnya hanya pusing-pusing, kecil, tapi lama-lama ia merasa tubuhnya berat. Persendiannya sakit, matanya berkunang-kunang. Ia memanggil dokter langganannya, seorang pria paruh baya bernama Dr. Harun. Tekanan darah normal, gula darah normal, nggak ada gejala penyakit. Serius Juragan, kata Dr. Harun sambil mengemasi stetoskopnya. Mungkin cuma kelelahan, coba istirahat dulu. Tapi istirahat tidak membawa perbaikan. Malah semakin malam, kondisi Juragan Dibyo makin parah. Tubuhnya menggigil hebat, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, dan matanya memerah seperti orang demam tinggi. Ratih yang menemani di kamar mulai panik. Ayah kenapa? Bisik Ratih, memegangi tangan ayahnya yang panas seperti bara. Juragan Dibyo hanya mengerang pelan, matanya setengah terbuka. Di sela-sela erangannya, terdengar suara seperti orang merintih dari balik pintu. Suara itu lirih, menyeramkan, dan terdengar dari seluruh penjuru rumah. Tok, tok, tok. Suara ketukan pelan terdengar dari pintu kamar. Ratih menoleh cepat. Siapa di luar, Marni? Tanyanya, tapi tak ada jawaban. Hanya suara angin yang berdesir, menggoyangkan gorden di jendela. Tok, tok, kali ini ketukan terdengar dari jendela. Ratih berjalan perlahan, jantungnya berdebar keras. Ia membuka tirai pelan-pelan, tapi di luar gelap gulita. Tak ada siapapun di sana. Hanya pohon mangga besar yang berdiri membisu di halaman. Ditiup angin malam, Ratih mundur, memeluk ayahnya yang kini menggeliat kesakitan. Ayah, tahan ya. Besok kita panggil dokter lagi, bisiknya, setengah menangis. Sementara itu, di ruang tengah, Marni juga ketakutan. Ia mendengar suara langkah, kaki di loteng, padahal tak ada siapapun di sana. Lampu ruang tengah berkedip-kedip seperti akan padam. Angin dingin berembus dari arah dapur, membuatnya merapatkan selendang ke tubuh. Tiba-tiba terdengar suara benda pecah dari arah kamar mandi. Marni menjerit pelan, memejamkan mata. Ya Allah, ya Allah. Gumamnya berulang-ulang, menggenggam tasbih kecil yang selalu ia bawa. Ratih akhirnya memutuskan menelepon pamannya, adik dari Juragan Dibyo bernama Pak Bambang. Paman, tolong datang ke sini. Ayah sakit parah, dokter nggak tahu penyebabnya. Dan rumah ini mulai terasa aneh. Suaranya bergetar, nyaris menangis. Pak Bambang berjanji akan segera datang. Tapi waktu terasa berjalan lambat. Tengah malam tiba, suara ketukan semakin sering terdengar. Kadang dari pintu depan, kadang dari jendela kamar, kadang seperti suara kuku mencakar genteng. Juragan Dibyo semakin menggigil hebat, tubuhnya melengkung kesakitan, bibirnya mulai membiru. Ratih menangis sambil memeluk ayahnya. Ayah, jangan, tinggalkan aku. Ayah, kuat ya. Di luar rumah angin berhembus kencang, daun-daun beterbangan, ranting-ranting bergoyang. Seolah alam ikut menyaksikan malam yang penuh teror ini. Sekitar pukul 2 dini hari, Pak Bambang akhirnya tiba bersama seorang dukun kampung bernama Mbah Wiryo. Begitu masuk rumah, Mbah Wiryo langsung berhenti di ambang pintu, mengendus udara. Matanya menyipit, wajahnya tegang. Siapapun yang ngirim ini, dia bukan orang sembarangan, gumamnya pelan. Ini santet kelas berat. Ratih terisak di sudut kamar, sementara Mbah Wiryo duduk bersila di depan Juragan Dibyo, mulai merapal doa-doa pelindung. Kemenyan dinyalakan, asap putih mengepul memenuhi kamar. Ratih merasakan hawa panas perlahan menghilang, tapi suara-suara aneh masih terdengar samar. Di luar, Mbah Wiryo menancapkan beberapa batang lidi di halaman, membentuk pagar gaib untuk menghalau gangguan. Marni membantunya sambil menggigil ketakutan. Malam itu terasa sangat panjang. Ratih tak bisa tidur, hanya bisa menunggu sambil memeluk ayahnya. Setiap suara ketukan membuatnya melompat kaget. Setiap desir angin membuatnya merinding. Ia mulai menyadari, ini bukan lagi sekadar sakit biasa atau kebetulan semata. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap,
yang tengah mengintai keluarganya. Dan Ratih tahu, malam ini baru awalnya saja. Bayu duduk termenung di bawah pohon jati tua di belakang rumahnya. Angin malam berembus pelan, membuat daun-daun kering berjatuhan di sekelilingnya. Tangannya mengepal, napasnya berat. Beberapa hari terakhir hatinya kacau. Ia tahu semua gangguan aneh yang menimpa keluarga Ratih pasti ada hubungannya dengan ayahnya sendiri, Pak Sastro. Bayu tidak bodoh. Ia tahu betul sifat ayahnya yang selama ini sabar, tapi begitu harga dirinya diinjak, terutama di depan orang banyak, amarahnya bisa berubah menjadi bara yang membakar segalanya. Bayu juga ingat, beberapa malam lalu ia melihat ayahnya membawa sesaji. Pergi diam-diam ke rumah Mbah Karyo, dukun tua yang terkenal angker di desa mereka. Awalnya, Bayu tidak berani menegur. Ia hanya bisa berharap ayahnya akan berhenti dengan sendirinya. Tapi tadi sore Ratih datang menemuinya di ladang, wajahnya pucat, matanya sembab. Bayu, ayahku makin parah. Aku mohon, kalau kamu memang mencintaiku, tolong bantu cari pertolongan, ucap Ratih dengan suara gemetar. Tangannya menggenggam tangan Bayu erat-erat. Aku nggak tahu harus ke siapa lagi. Paman Bambang sudah bawa dukun, tapi gangguan nggak berhenti. Ayahku nggak sadarkan diri, Bayu. Bayu memeluk Ratih sebentar, mencoba menenangkan. Tapi di dalam hatinya, ia makin tersiksa. Bagaimana bisa ia menolong keluarga Ratih kalau pelakunya justru ayahnya sendiri? Malam itu, Bayu pulang dengan langkah berat. Rumahnya sepi. Ibunya sudah tidur lebih awal, hanya lampu minyak yang masih menyala di ruang depan. Bayu melangkah pelan ke kamarnya, tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara-suara aneh dari dalam kamar ayahnya. Perlahan Bayu mendekat. Suara bisikan terdengar samar-samar. Dengan hati-hati ia mengintip dari celah pintu. Di dalam Pak Sastro duduk bersila di lantai. Di depannya ada sebuah boneka jerami. Boneka itu mengenakan kain kecil yang menyerupai pakaian juragan Dibyo. Di sekeliling boneka, ada beberapa paku karatan, jarum panjang, dan secarik kain merah yang sudah diolesi darah ayam. Bayu menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Ayahnya memegang sebuah paku panjang. Memejamkan mata, bibirnya komat kamit merapal mantra. Perlahan Pak Sastro menusukkan paku itu ke bagian dada boneka. Untuk semua hinaanmu, untuk semua ejekanmu, rasakan sakit ini, Dibyo. Bisik Pak Sastro, matanya setengah terbuka. Bayu ingin berteriak, ingin menghentikan ayahnya, tapi kakinya seperti terpaku di tempat. Tubuhnya gemetar, pikirannya berkecamuk. Ia mencintai Ratih, ia ingin menolongnya. Tapi bagaimana caranya kalau ayahnya sendiri yang menjadi sumber bencana? Tak kuat menahan, Bayu mundur pelan, lalu berlari keluar rumah. Ia berlari menuju ladang, menuju pohon jati tempat ia sering duduk. Di sana ia memukul-mukul batang pohon sambil menangis. Kenapa harus begini, Tuhan? Kenapa harus ayahku sendiri? Gumamnya lirih. Sementara itu, di rumah Juragan Dibyo, suasana makin kacau. Ratih berteriak panik ketika tiba-tiba tubuh ayahnya kejang-kejang, matanya terbelalak, napasnya sesak. Mbah Wiryo berusaha menahan dengan bacaan-bacaan doa, menaburkan garam dan bunga 7 rupa ke seluruh penjuru kamar. Cepat ambilkan air kelapa muda, teriak Mbah Wiryo pada Marni yang berlari pontang-panting keluar rumah. Suara ketukan-ketukan kembali terdengar, kali ini lebih keras. Seperti ada yang memukul-mukul dinding dengan benda berat. Ratih menutup telinganya, menangis ketakutan. Tubuh Juragan Dibyo semakin membiru. Keringat dingin bercucuran, mulutnya komat kamit seperti mencoba berkata sesuatu. Tapi suaranya tak keluar. Di ladang, Bayu menggenggam rambutnya sendiri. Frustasi. Ia tahu, kalau ia terus diam, Ratih akan kehilangan ayahnya. Tapi kalau ia melawan ayahnya sendiri, apa yang akan terjadi pada keluarganya? Ia tak bisa membayangkan kemarahan Pak Sastro jika tahu anaknya ikut campur. Bayu memutuskan untuk menemui Ratih diam-diam. Malam itu juga ia mengendap-endap menuju rumah Juragan Dibyo.
Begitu melihat keadaan Ratih yang panik, Bayu langsung memeluknya. "Aku nggak tahu harus ngapain, Ratih. Aku nggak tahu," ucapnya sambil menahan tangis. Ratih memandang Bayu. Matanya merah, pipinya basah oleh air mata. "Bayu, tolong. Kalau kamu tahu siapa yang ngelakuin ini, tolong hentikan. Aku mohon." Bayu mengangguk perlahan. "Aku akan coba, Ratih. Aku janji." Sementara itu, di rumah Pak Sastro, ritual masih berlanjut. Pak Sastro menancapkan paku terakhir ke kepala boneka jerami, sambil merapal doa yang semakin cepat. Lampu minyak di kamar berkedip-kedip, bayangan-bayangan menari di dinding. Senyum tipis terukir di bibir Pak Sastro. Dalam pikirannya, dendamnya hampir tuntas. Namun di luar, angin malam mulai bertiup kencang. Pohon-pohon bergoyang hebat, ranting-ranting patah dan jatuh berserakan. Seekor burung hantu terbang rendah, menatap rumah Pak Sastro dengan tatapan tajam. Bayu kembali ke rumah dengan langkah berat. Ia membuka pintu perlahan, berharap ayahnya sudah tidur. Tapi begitu masuk, ia melihat ayahnya duduk di ruang depan, memandangi boneka jerami yang sudah penuh paku. Mata Pak Sastro melirik ke arah Bayu, tajam, seperti menembus jantungnya. "Kamu dari mana, Bayu?" tanyanya pelan, tapi suaranya seperti mengandung ancaman. Bayu menelan ludah. Aku cuma jalan-jalan, Ayah," jawabnya gugup. Pak Sastro bangkit perlahan mendekati Bayu. "Kamu jangan ikut campur, Bayu. Ini urusan orang tua. Jangan pernah kamu coba-coba membela mereka yang sudah menghina keluarga kita," katanya dengan suara dingin. Bayu menunduk, menahan air mata. Dalam hatinya ia berdoa keras, berharap ada jalan keluar dari semua kekacauan ini. Tapi ia tahu malam ini posisinya semakin sulit. Di satu sisi ada cinta, di sisi lain ada darah. Demi Siti terjebak di tengahnya. Malam baru saja berganti, tetapi suasana rumah Juragan Dibio sudah seperti neraka. Ratih memeluk adiknya yang masih berusia 10 tahun, Dimas, yang mendadak menjerit-jerit tak jelas. Bola matanya membelalak, wajahnya memucat, dan tubuhnya, "Kejang-kejang, aku panas, aku panas!" teriak Dimas sambil menghantam-hantamkan kepalanya ke lantai. Ratih menangis sambil memegangi tubuh adiknya. "Dimas, jangan. Ya Allah." Sementara itu, Ibu Ratih juga terdengar menjerit dari dalam kamar. Tubuhnya menggeliat di atas ranjang, keringat membanjiri wajahnya. Tangannya mencakar-cakar leher sendiri, seakan berusaha menarik sesuatu yang membakar dari dalam tubuhnya. Marni, pembantu keluarga, berlari ke sana kemari mencari air. "Nyonya, sabar, saya ambilkan air dingin." Suaranya bergetar, hampir menangis. Di luar rumah, warga mulai berkumpul, berbisik-bisik penuh ketakutan. Kabar tentang keluarga Juragan Dibio yang diteror santet sudah menyebar cepat. Orang-orang mulai takut mendekat. Sebagian bahkan menyarankan agar keluarga itu dipanggilkan orang pintar dari luar desa. Bayu berdiri tak jauh dari kerumunan. Hatinya mencelos melihat kondisi keluarga Ratih. Perasaannya hancur, terutama saat mendengar suara Ratih memanggil-manggil nama adiknya dengan putus asa. "Aku harus menghentikan ini," bisik Bayu kepada dirinya sendiri. Dengan langkah cepat, Bayu pulang ke rumah. Begitu masuk, ia langsung menemui Pak Sastro yang sedang duduk di ruang depan, menyalakan dupa sambil membaca sesuatu dari kitab lusuh. "Ayah, hentikan semua ini." "Ayah!" seru Bayu dengan nada memohon. Pak Sastro menoleh pelan, wajahnya keras. "Kamu nggak ngerti, Bayu. Mereka sudah melecehkan harga diri keluarga kita. Ini balasannya." Bayu menggeleng, matanya berkaca-kaca. "Tapi mereka sudah cukup, Ayah. Mereka sudah menderita. Adiknya Ratih kerasukan, ibunya sakit parah, Ayah. Kalau Ayah teruskan mereka bisa mati." Pak Sastro berdiri perlahan, tubuhnya tegap. Matanya menatap Bayu tajam, sorot yang selama ini tak pernah ia tunjukkan pada anaknya. "Dengar baik-baik, Bayu. Kalau kamu ikut campur, aku nggak akan anggap kamu anak lagi." Bayu mundur satu langkah, dadanya sesak. "Ayah," bisiknya lirih. "Tinggalkan urusan ini, Bayu. Lanjut." "Pak Sastro,
suaranya dingin seperti embun malam. Kamu urus hidupmu sendiri. Jangan bela orang yang sudah menginjak-injak harga diri bapakmu. Bayu menunduk, tangannya mengepal. Ia ingin berteriak, tapi bibirnya keluh. Tak pernah ia membayangkan, ayah yang selama ini penuh kasih tiba-tiba berubah menjadi orang asing di matanya. Sementara itu, di rumah juragan Dibio, Ratih duduk menggigil di samping ibunya yang kini terkulai lemas. Suara Dimas sudah berhenti, tapi matanya kosong, seakan jiwanya melayang entah kemana. "Bu, bangun Bu." Ratih memanggil sambil mengguncang-guncang tubuh ibunya yang pucat. Tapi ibunya hanya mendesah pelan, nyaris tak sadarkan diri. Marni menangis di pojok ruangan, tak tahu harus berbuat apa. Beberapa tetangga sudah memanggilkan Mbah Wiryo, tapi dukun tua itu hanya bisa menggoyangkan kepala. "Ini bukan santet biasa. Ini bukan mainan anak kecil," gumamnya lirih. Ratih merasa dunianya runtuh. Ayahnya terkapar sakit, adiknya kerasukan, ibunya sekarat, dan satu-satunya orang yang ia percaya, Bayu, entah kemana. Di luar angin malam makin kencang, pintu-pintu berderit. Suara-suara aneh seperti bisikan terdengar di setiap sudut rumah. Marni menjerit pelan ketika melihat bayangan hitam melintas cepat di depan jendela. Sementara itu, Bayu duduk di balai bambu dekat rumah. Kepalanya tertunduk, pikirannya kacau. Ia tahu ia tak bisa melawan ayahnya secara langsung, tapi ia juga tak bisa membiarkan Ratih dan keluarganya binasa begitu saja. Bayu mengepalkan tangan. "Kalau ayah nggak mau berhenti, aku yang akan mencari bantuan," gumamnya mantap. Ia bangkit berlari menuju rumah Mbah Wiryo. Tapi begitu sampai di sana Mbah Wiryo hanya menggeleng. "Aku sudah coba bantu Nah, tapi kekuatan yang mengikat mereka terlalu kuat. Ini kerjaan dukun yang nggak main-main." Bayu menunduk, matanya basah. "Apa nggak ada cara, Mbah?" Mbah Wiryo memandang Bayu lekat-lekat. "Kalau mau menghentikan santet harus dari sumbernya. Kalau dukun yang mengirim berhenti, baru ikatannya bisa lepas." Bayu menahan napas. Dalam hatinya, ia tahu. Itu artinya ia harus berhadapan langsung dengan Pak Sastro. Malam semakin larut. Bayu kembali ke rumahnya dengan langkah gontai. Begitu membuka pintu, ia melihat Pak Sastro duduk di ruang tengah. Wajahnya dingin, tangannya memegang sebilah keris kecil. "Kamu kemana, Bayu?" tanya Pak Sastro tanpa menoleh. Bayu berdiri di ambang pintu, gemetar. "Ayah, tolong hentikan semua ini, Ayah. Aku mohon." Pak Sastro bangkit perlahan, mendekati Bayu. "Kamu mau melawan bapakmu, Bayu. Mau membela orang yang sudah menghina keluarga kita. Mau memilih mereka daripada keluargamu sendiri." Bayu menelan ludah, tubuhnya gemetar. "Aku cuma mau semua ini berhenti, Ayah. Aku mohon." Pak Sastro mengangkat kerisnya perlahan, mengarahkannya ke dada Bayu. "Kalau kamu tetap ikut campur, Bayu, aku nggak akan anggap kamu anak lagi." Suaranya tegas tanpa ragu. Bayu mundur satu langkah, air matanya jatuh. "Kalau begitu, aku siap, Ayah," bisiknya lirih. Pak Sastro menatap Bayu lama, mata mereka saling mengunci. Untuk pertama kalinya, Bayu melihat wajah ayahnya yang dulu, penuh cinta kini penuh kegelapan. Di luar rumah, suara lolongan anjing terdengar panjang, seolah menjadi pertanda bahwa malam itu bukan hanya sebuah keluarga yang akan hancur, tapi juga sebuah ikatan darah yang akan terkoyak. Langit mendung bergelayut pekat di atas desa, sementara Ratih berdiri di depan gerbang pesantren kecil yang terletak agak jauh di pinggir kampung. Jilbabnya setengah basah oleh keringat, meski malam terasa dingin menggigit. Di depannya Kiai Mahfudz, sesepuh yang dikenal bijak dan ahli ruqyah, memandangnya dengan sorot mata prihatin. "Apa kau yakin mau menghadapi ini, Nak Ratih?" Suara sang Kiai serak, namun tegas. Ratih menggenggam kedua tangannya, menahan air, mata yang menggenang. "Saya nggak punya pilihan lain, Kiai. Ayah saya sakit, ibu saya sekarat, adik saya nggak sadarkan diri. Kalau saya nggak minta bantuan Kiai sekarang, kami semua bisa mati." Kiai Mahfudz mengangguk pelan, menyapu janggut putihnya.
Baik, nah, tapi ketahuilah lawanmu bukan orang sembarangan. Ini bukan sekadar santet kecil yang bisa dipatahkan dengan satu malam doa. Ada kekuatan besar yang terlibat. Ratih menarik napas dalam, berusaha menegakkan punggung. Saya siap, Kiai, tolong selamatkan keluarga saya. Tak lama kemudian, Kiai Mahfudz bersama dua santrinya bersiap membawa peralatan doa dan air ruqyah ke rumah Ratih. Perjalanan menuju rumah itu terasa berat. Angin malam mengamuk, ranting-ranting pohon berjatuhan, dan suara aneh seperti rintihan terdengar dari balik pepohonan. Santri-santri yang ikut mulai resah, tapi Kiai Mahfudz hanya merapal ayat-ayat pelindung sambil memimpin langkah. Sementara itu, di dalam rumah, Ratih duduk di samping ibunya yang terbaring lemah. Matanya terus mengarah ke Dimas, adiknya, yang kadang tertawa cekikikan sendiri, lalu menangis sejadi-jadinya tanpa sebab. Rumah itu kini seperti tempat penyiksaan tak kasat mata. Hawa panas dan dingin bergantian menyerang. Suara-suara bisikan muncul dari balik dinding. Bahkan bayangan hitam beberapa kali melintas di ujung pandangan. Ratih, suara lirih ibunya memanggil pelan. Ratih segera memegang tangan sang ibu. Iya Bu, aku di sini. Dengan suara gemetar ibunya berbisik, maafkan ibu. Ibu nggak bisa lindungi kamu. Air mata Ratih pecah. Jangan bilang begitu Bu. Kita pasti bisa melewati ini. Kiai Mahfudz sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Ratih bangkit, wajahnya pucat. Dia mengintip dari sela jendela. Hatinya lega ketika melihat Kiai Mahfudz berdiri di depan bersama dua santri. Ia segera membukakan pintu. Alhamdulillah Kiai, cepat masuk, desak Ratih. Begitu masuk, Kiai Mahfudz langsung menyiapkan mangkuk berisi air yang sudah didoakan. Santri-santri menyalakan dupa, sementara sang Kiai memimpin doa dengan lantang. Seluruh ruangan mulai terasa panas, seolah api tak terlihat membakar setiap sudutnya. Namun baru beberapa menit doa bergema, suara keras terdengar dari atap. Dag, 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 seperti sesuatu melompat-lompat di atas genteng. Santri-santri saling pandang. Salah satu dari mereka mulai gemetar ketakutan. Jangan goyah, tegas Kiai Mahfudz. Teruskan bacaan. Ratih menggenggam tangan ibunya kuat-kuat. Berusaha tetap tenang meski hatinya sudah bergetar hebat. Dimas mendadak tertawa keras. Suaranya berat, bukan seperti suara anak kecil. Aku nggak takut sama kalian. Terdengar suara dari mulut Dimas. Kiai Mahfudz mendekat, menyentuhkan telapak tangan di kepala Dimas sambil membaca ayat-ayat ruqyah. Dimas menggeliat hebat, lalu memuntahkan sesuatu yang hitam pekat seperti lendir. Ratih menjerit kecil, sementara sang Kiai tetap fokus. Namun tiba-tiba, brak, pintu ruang tamu terhempas terbuka sendiri. Angin dingin menyerbu masuk membawa aroma anyir darah yang menusuk hidung. Dari kegelapan luar muncul sesosok makhluk hitam besar, hampir setinggi langit-langit rumah. Matanya merah menyala seperti bara api, giginya runcing, dan cakarnya menggaruk-garuk lantai kayu, meninggalkan bekas dalam. Santri-santri menjerit. Salah satu dari mereka bahkan jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Kiai Mahfudz segera berdiri, mengangkat tangannya sambil berseru, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makhluk itu menggeram keras, suaranya menggetarkan kaca-kaca jendela. Tubuh hitamnya seperti asap pekat, tapi matanya memancarkan kebencian yang nyata. Tanpa aba-aba, ia melompat ke arah meja di ruang tamu, menghantamnya hingga hancur berkeping-keping. Ratih berteriak histeris memeluk tubuh ibunya. Dimas tertawa terbahak-bahak, matanya masih kosong. Kiai Mahfudz maju beberapa langkah, wajahnya serius. Dengan suara lantang, ia membaca ayat kursi berulang-ulang. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya seperti membakar udara, menciptakan cahaya tipis yang melawan aura gelap makhluk itu. Makhluk hitam meraung, tangannya berayun menghantam dinding, meninggalkan bekas cakar panjang. Namun, semakin lama, tubuhnya mulai berguncang, seolah terdesak oleh kekuatan doa sang Kiai. Ratih menyaksikan
Semuanya sambil menangis, dadanya sesak. Ia tahu Kiai Mahfudz mempertaruhkan nyawanya malam ini demi melawan kutukan yang dikirim Mbah Karyo. Namun ia juga menyadari, semakin kuat perlawanan mereka, semakin beringas kekuatan jahat yang menyerang. Tiba-tiba, lampu-lampu rumah mati. Gelap total. Hanya suara desahan, bisikan, dan suara makhluk hitam yang meraung memecah keheningan. Ratih menggenggam kalung yang dikenakan ibunya, membisikkan doa dalam hati. Sementara itu, Kiai Mahfudz tetap teguh berdiri di tengah ruang. Suaranya menggelegar membaca ayat-ayat suci. Cahaya samar mulai muncul dari telapak tangannya, memancar, perlahan seperti api kecil yang mengusir kabut hitam di sekitar. Makhluk hitam itu mundur perlahan, melolong marah. Tiba-tiba, dengan raungan terakhir, ia menerjang ke arah dinding dan menghilang. Lampu-lampu kembali menyala. Udara terasa lebih ringan. Kiai Mahfudz terengah-engah, keringat membanjiri wajahnya. Santri-santri menangis lega, sementara Ratih memeluk ibunya erat-erat. Namun sang Kiai hanya bisa menggeleng pelan. Ini baru awal, nak Ratih. Kekuatan yang melawan kita jauh lebih besar dari yang kukira. Kita harus bersiap menghadapi malam-malam berikutnya. Ratih menarik napas gemetar. Di dalam hatinya, ia tahu perjuangan melawan takdir kelam baru saja dimulai. Malam itu, langit seperti pecah. Petir menyambar tanpa henti, menorehkan cahaya di antara awan hitam yang menggulung. Angin bertiup liar, menerpa dedaunan, menggetarkan genteng-genteng tua, membuat seluruh desa terjaga dalam ketakutan. Namun, Bayu tidak peduli. Langkah kakinya mantap menuju sebuah gubuk tua di pinggir hutan, tempat Mbah Karyo melakukan ritual gelapnya. Di dalam dadanya, perang batin mengamuk. Ini bukan hanya soal dendam dua keluarga yang saling melukai. Ini soal Ratih, satu-satunya orang yang ia cintai, tapi kini nyawanya terancam oleh ambisi ayahnya sendiri. Bayu mengepalkan tangan. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin, melainkan karena tekad. Malam ini, ia harus menghentikan semuanya. Bahkan jika itu berarti berhadapan langsung dengan Mbah Karyo dan Pak Sastro, ayah kandungnya sendiri. Sementara itu, di dalam gubuk, suara-suara aneh bergema. Mbah Karyo duduk bersila di depan sesajen berisi kepala ayam hitam, bunga-bunga busuk, dan kemenyan yang membakar udara dengan aroma anyir. Tubuhnya hanya terbungkus kain lusuh, rambutnya tergerai seperti jerami terbakar. Di sampingnya, Pak Sastro berdiri dengan tatapan kosong, memegang boneka jerami kecil yang menyerupai juragan Dibio. Ini ritual terakhir, Sastro, gumam Mbah Karyo dengan suara parau. Begitu paku ini kutancapkan, keluarga Dibio tamat. Tak ada lagi yang bisa menghalangi kita. Pak Sastro mengangguk pelan, matanya merah karena kurang tidur dan terlalu banyak terperangkap dalam amarah. Namun sebelum ritual itu selesai, pintu gubuk terbuka keras. Brak, Bayu berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat tapi matanya menyala dengan keberanian yang baru pertama kali muncul. "Cukup, Pak, hentikan semua ini." Pak Sastro berbalik cepat, wajahnya berubah marah. "Kamu enggak paham, Bayu. Mereka yang menghancurkan hidup kita. Ayah hanya membalaskan apa yang pantas mereka terima." Bayu melangkah masuk, suaranya bergetar tapi tegas. "Ratih enggak salah, Pak. Mereka sudah cukup menderita. Kalau Bapak teruskan, Bapak bukan cuma membunuh mereka. Bapak juga membunuh saya." Mbah Karyo terkekeh pelan, suaranya seperti bisikan ular. "Anak muda, kalau tak kuat lebih baik minggir. Ini urusan orang dewasa." Ia mengangkat paku besar yang hitam legam, siap menusuk boneka jerami di depannya. Bayu berteriak keras, "Jangan!" dan berlari, menerjang ke arah Mbah Karyo. Pak Sastro mencoba menghadangnya, tapi Bayu menepis tangan ayahnya dengan kekuatan putus asa. Tubuh mereka beradu keras, membuat Pak Sastro terjatuh mundur, sementara Bayu berhasil meraih lengan kurus Mbah Karyo. Makhluk tua itu tersentak tapi hanya sesaat. Dengan kekuatan yang mengejutkan, ia mendorong Bayu hingga tersungkur. Paku yang dipegangnya meleset dari boneka, jatuh di lantai tanah.
Kau berani melawan anak ingusan? Desis Mbah Karyo, matanya menyala merah seperti bara api. Pak Sastro bangkit dengan wajah gelap. Bayu, jangan ikut campur. Ini semua demi keluarga kita. Namun Bayu berdiri dengan napas terengah, memandang ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Pak, kita sudah kehilangan segalanya. Kalau Bapak teruskan kita nggak akan sisa apa-apa, termasuk saya. Kata-kata itu menancap di hati Pak Sastro seperti pisau. Tangan yang semula mengepal perlahan gemetar, matanya berkedip-kedip, seolah kesadarannya berperang dengan amarah. Namun Mbah Karyo tak memberi waktu. Ia menggeram keras, tangannya mulai merapal mantra, tubuhnya bergetar, udara di sekelilingnya meliuk seperti asap hitam. Bayu maju sekali lagi, kali ini tanpa ragu. Dengan teriakan nyaring, ia merebut paku dari tangan Mbah Karyo, tapi pria tua itu menggenggamnya keras. Dalam kekacauan itu, suara ledakan kecil terdengar, seperti kaca, pecah diiringi jeritan yang menusuk telinga. Pak Sastro berteriak, "Mbah, hentikan!" Tapi sudah terlambat. Energi yang dilepaskan dari tubuh Mbah Karyo melesat liar, memantul ke segala arah, membakar peralatan ritual, menyambar sesajen, hingga akhirnya menancap di tubuhnya sendiri. Tubuh Mbah Karyo tersentak keras, matanya membelalak. Suara seraknya berubah jadi raungan kesakitan. Api tak terlihat menjalar di kulitnya, membakar daging hingga hitam mengelupas. Bayu terlempar mundur, menghantam dinding kayu. Sementara Pak Sastro berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi. Aku nggak bisa. Suara Mbah Karyo memudar, tubuhnya menggeliat, lalu ambruk ke tanah, membusuk dalam sekejap mata, meninggalkan bau busuk yang menusuk. Pak Sastro memegangi kepala, matanya berputar panik. Apa yang terjadi? Kenapa ini berbalik ke aku? Ia memegang dadanya yang tiba-tiba panas, seperti ada bara api di balik kulit. Ia menjerit, tubuhnya mulai gemetar, bibirnya memutih. Bayu berlari memeluk ayahnya, tapi tubuh Pak Sastro menolak disentuh. Luka-luka hitam muncul di kulitnya. Matanya berair darah hingga akhirnya ia jatuh tersungkur, menggeliat seperti ikan di atas pasir kering. Dengan nafas terakhir, Pak Sastro menatap Bayu, seolah meminta maaf, seolah menyesal. Lalu tubuhnya berhenti bergerak. Bayu terduduk, menangis keras, memukul-mukul tanah, menjerit dalam kehancuran. Ia tidak tahu berapa lama ia duduk di sana, menangis sendirian, sementara hujan mulai turun, memadamkan bara dendam yang selama ini membakar keluarganya. Pagi menjelang, langit merah pucat menghias desa yang kembali sunyi. Di depan rumah juragan, Dibio Ratih berdiri dengan wajah letih, luka memar menghiasi lengan dan pipinya. Namun di matanya ada secercah harapan. Bayu datang perlahan, langkahnya gontai, matanya merah karena menangis semalaman. Mereka saling memandang dalam diam. Tidak ada kata yang bisa menghapus luka yang sudah terukir dalam. Tidak ada janji manis yang bisa menyatukan dua hati di atas abu dendam yang telah membakar dua keluarga habis-habisan. Ratih menggenggam tangan Bayu. "Kita selamat," bisiknya pelan. Bayu mengangguk, air mata menetes lagi. Tapi semuanya hancur. Mereka berdiri di antara dua dunia yang remuk. Rumah Pak Sastro yang kini hangus, gubuk Mbah Karyo yang tinggal abu, dan keluarga Ratih yang selamat, tapi tak akan pernah sama. Cinta mereka masih ada. Tapi di ujung hati mereka tahu, mungkin cinta ini tak akan pernah mendapat restu. Tidak dari sejarah, tidak dari keluarga, tidak dari takdir. Namun di bawah langit yang mulai cerah, mereka memilih untuk berdiri. Karena di tengah abu dan darah setidaknya mereka masih hidup, masih ada hari esok. Setelah peristiwa malam itu, kehidupan di desa yang pernah damai kini sepi dan penuh dengan bisikan. Desas-desus mengenai kejatuhan Juragan Dibio dan keluarga Sastro masih menjadi bahan pembicaraan di setiap sudut. Namun, bagi Bayu dan Ratih, dunia yang mereka kenal sudah berbeda. Ratih meninggalkan rumah orang tuanya, yang kini hanya tinggal kenangan kelam, dan memilih tinggal bersama keluarga jauh di kota. Meskipun hidupnya terus berjalan,
Ia tak bisa menepis rasa kehilangan dan luka mendalam akibat apa yang terjadi pada ayahnya dan keluarga Bayu. Wajahnya seringkali terlihat termenung, seakan-akan mencari jalan yang belum ditemukan, sebuah pelarian dari masa lalu yang tak bisa ia lupakan. Bayu, di sisi lain, terpaksa melanjutkan hidup tanpa ayahnya yang kini telah tiada. Ia kembali ke desa, mencoba merawat tanah yang pernah dikerjakan ayahnya, meski hatinya hancur. Setiap kali ia melihat tanah itu, ia merasa seolah-olah seluruh dunia menuntut tanggung jawab yang lebih besar daripada yang mampu ia pikul. Waktu berlalu, dan meski mereka berdua mencoba untuk melupakan, bayang-bayang masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Setiap kali hujan turun, atau saat matahari tenggelam dengan langit berwarna merah, Bayu dan Ratih merasa seolah mereka berada di ambang kenangan yang tak bisa dimusnahkan. Dendam yang ada tak bisa sepenuhnya dibersihkan dengan darah. Pada suatu sore setelah bertahun-tahun berpisah, mereka bertemu kembali. Wajah mereka berubah, namun sorot mata itu tetap sama. Bayu melihat Ratih dari jauh di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka, hanya tatapan yang penuh dengan kisah yang telah terukir dalam luka. "Apa kabar?" tanya Bayu, suaranya serak seolah terbawa oleh waktu. Ratih tersenyum tipis, tapi senyum itu kosong. "Kehidupan berjalan seperti biasanya." "Bagaimana denganmu?" jawabnya, seolah-olah mereka masih bisa berbicara tentang hari-hari biasa, meskipun semua yang terjadi tak pernah benar-benar bisa dilupakan. "Masih sama," jawab Bayu menatap langit yang mulai gelap, hanya tanpa ayah. Ratih mengangguk, matanya menatap keluar jendela, ke arah jalan yang sepi, seperti jalan mereka berdua yang penuh dengan keraguan. "Aku juga, tanpa semua yang dulu," hening. Lalu, mereka kembali menatap satu sama lain, menyadari bahwa meski hidup mereka telah berubah, ada satu hal yang tak akan pernah berubah, perasaan yang saling mengikat mereka. Tetapi mereka tahu, cinta yang mereka miliki tak bisa membalikkan waktu atau menghapus penderitaan yang telah mereka alami. Hari itu, mereka berpisah lagi. Tidak ada janji untuk kembali, karena mereka tahu bahwa jalan mereka takkan pernah bisa bersatu. Mereka hanya bisa menyimpan kenangan dalam hati, seperti jejak yang terhapus oleh waktu. Namun, meskipun segala yang telah terjadi, mereka tahu bahwa mereka akan selalu mengingat satu hal. Dendam yang menghancurkan dua keluarga tidak hanya memakan korban jiwa, tapi juga membakar semua harapan yang pernah ada. Dan di antara abu itu, mereka masih menemukan sisa-sisa cinta yang, meskipun tak sempurna, tetap ada. Seperti jejak langkah yang tertinggal di tanah basah setelah hujan, bayang-bayang masa lalu mereka akan tetap ada, tak terhapuskan meskipun waktu terus berjalan.